Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Helma Lergita Zain dan saya dari kelompok 3 dan kini saya akan memperkenalkan masing-masing anggotanya. Yang pertama ada Hai, perkenalkan nama saya Anggita Novia Maharani. dia yang paling cantik, Hai, nama aku Deni Safianti. dia juga Hai, saya Geri Nova Khairana. dia paling keren. Hai, aku Luffy Ramadhani. Oke. Perkenalkan, nama saya Rizky Subandani Triadi. Oke. Dan yang paling pintar? Halo, nama saya ini Haryani. Oke. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori komunikasi yang berhubungan dengan marketing public relation. Teori-teori marketing communication. Richard J. Farley 2002 menyatakan bahwa konsep sentral marketing atau pemasaran dan perilaku konsumen menitikberatkan pada konsep pertukaran. Pertukaran yang dimaksud adalah ketika kita mencari produk yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita akan mencarinya dan mendapatkannya dengan cara menukarkan uang kita dengan produk yang dimaksud. Dengan demikian, secara umum, uang diartikan sebagai media pertukaran yang kita gunakan untuk memperoleh kepuasan. Yang kedua, menurut Chahid Farley, teori komunikasi pemasaran yang diterapkan dalam perilaku konsumen cenderung untuk fokus pada model-model persuasi dibandingkan dengan pendekatan pemasaran. Dengan demikian, teori komunikasi pemasaran mengadopsi teori komunikasi persuasi untuk menjelaskan perilaku konsumen. Teori dalam marketing sangatlah banyak. Teori dalam marketing sangatlah banyak, diantaranya atribusi, semiotika, pertukaran, persepsi diri, belajar sosial, dan lainnya. Teori pertama yang akan saya jelaskan yaitu teori atribusi. Attribution theory atau teori atribusi merupakan suatu kerangka kerja untuk memahami bagaimana orang-orang menjelaskan perilaku dirinya serta perilaku orang lain. Teori ini melihat kembali proses atribusi dan menyelidiki pentingnya atribusi untuk menentukan sukses tidaknya proses mengelola konflik dalam hubungan interpersonal. Nah, selain itu, atribusi juga digunakan untuk menentukan sikap-sikap stigma orang-orang dan perilaku diskriminatif yang diakhiri dengan informasi tentang dasar-dasar kesalahan atribusi dan teori persepsi diri. Kemudian, dasar teori atribusi yaitu orang yang akan melakukan suatu hal dikarenakan oleh alasan tertentu. Dengan kata lain, orang tersebut memiliki berbagai alasan untuk mengembangkan kesan mereka terhadap orang lain. Lalu, seorang ahli yaitu Fritz Heider tertarik pada bagaimana seorang individu mengembangkan sebuah kesan terhadap orang lain. Nah, kesan-kesan ini dibangun dan dikembangkan melalui 3 tahapan, yaitu proses pengamatan perilaku, yang kedua determinasi apakah perilaku itu disengaja, dan yang ketiga yaitu kategorisasi perilaku yang termotivasi secara internal maupun eksternal. Selanjutnya, contoh kasus atribusi akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Dan selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh kasus yang ada pada teori atribusi. Contoh kasusnya yaitu seorang promotor dari PT Jaya Abadi yang sedang mempromosikan produknya yang berupa sampo Sunsilk. Dalam kasus ini, kita akan menganalisa 3 tahapan, yaitu pengamatan perilaku, determinasi kesenjangan perilaku, dan faktor internal atau eksternal yang memotivasi perilaku. Dapat kita lihat pada saat seorang promotor bertemu dengan kliennya. Promotor akan menggunakan seragam perusahaannya yang akan terkesan lebih rapi di mata kliennya. Dan sebelum promotor memulai proses promosinya, promotor juga akan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa yang sopan dan gestur tubuh yang baik. Dan promotor tentunya menjelaskan tujuan dia mempromosikan produknya. Hal ini termasuk dalam perilaku yang sesuai dengan kaidah yang terdapat pada komunikasi pemasaran. Dan tentunya hal tersebut dilakukan secara sengaja karena promotor ingin memenuhi amanat kerja yang disampaikan oleh perusahaannya, yaitu untuk memasarkan produk samponya. Promotor juga menggunakan kata-kata yang persuasif yang bertujuan untuk membujuk kliennya. Perilaku tersebut termotivasi dari faktor eksternal yang mengharuskan si promotor untuk berperilaku baik agar dapat memikat daya tarik dari seorang kliennya.
Teori semiotika adalah studi tentang tanda dan simbol-simbol sebagai elemen-elemen perilaku komunikatif, termasuk analisis sistem komunikasi seperti bahasa, gestur, atau pakaian. Semiotika juga diartikan sebagai teori umum tentang tanda dan perlambangan yang umumnya dibagi ke dalam beberapa cabang seperti pragmatik, semantik, dan sintaktis. Menurut teori semiotika Ferdinand de Saussure, terdapat dua bagian utama tanda, yaitu signifier, segala sesuatu yang bersifat keberadaan secara fisik, dan signified, sebuah konsep mental. Dalam komunikasi pemasaran dan periklanan, semiotika memainkan peran penting dalam menentukan sukses tidaknya setiap usaha yang dilakukan. Di sebuah ilmu tentang komunikasi merek, maka semiotika dapat digunakan sebagai alat untuk meneliti efektivitas komunikasi merek. Untuk mengidentifikasi tren dalam budaya pop, memahami bagaimana serta perilaku konsumen dibentuk melalui hubungannya dengan budaya pop, serta kemampuan program-program pemasaran dan periklanan dapat memenuhi kebutuhan konsumen, maka diperlukan metode dan teori semiotika Roland Barthes. Hal ini dikarenakan semiotika melibatkan studi tentang tren budaya, bahasa, petunjuk nonverbal, norma-norma berperilaku, etika sosial dan ritual, serta sebagai studi untuk memahami bagaimana berbagai rangsangan sensor dan emosi dari suatu merek berinteraksi dengan setiap target sasaran. Contoh kasus, pada Hari Raya Natal, seorang event organizer dari PT Ergo & Co sedang merencanakan sebuah event khusus Hari Raya Natal bagi salah satu produk mereka, yaitu Klaper Tart. Klaper Tart dikenal sebagai kue khas Manado dengan bahan dasar kelapa, tepung terigu, susu, mentega, dan telur. Resep adonan tersebut merupakan pengaruh saat zaman pendudukan Belanda di Manado. Pada kasus ini, seorang I.O. ingin memproduksi Klaper Tart yang bertemakan Natal. Event organizer akan memutuskan event tersebut di Taman Anggrek. Di lokasi tersebut, tim produksi akan mendirikan pohon Natal sintetik di taman pusat tersebut. Kemudian, Klaper Tart yang akan dijual akan ditaburi gula halus di atasnya untuk mengesankan simbol dari hari Natal, yaitu salju putih pada musim dingin. Kemasan dari Klaper Tart juga akan dihiasi dengan kertas kado hijau dan pita merah untuk menguatkan kesan hari raya Natal tersebut. Lalu, Klaper Tart akan mulai dijual pada malam Natal, yaitu tanggal 25 Desember dan ditargetkan khusus bagi orang-orang yang sedang merayakan Natal seperti umat beragama Kristen atau Katolik. Event organizer tersebut juga akan memberi diskon khusus hari tersebut agar produknya laku terjual. Yang selanjutnya adalah teori pertukaran. Teori pertukaran yang digagaskan oleh George C. Humans menyatakan bahwa pertukaran adalah interaksi antara orang-orang yang dipertahankan melalui penguatan. Yang dimaksud dengan pertukaran lanjutan adalah hal-hal yang diharapkan membawa manfaat lebih dari yang diharapkan dari sebagai kegiatan alternatif. Menurut Humans, orang belajar untuk mengharapkan perilaku tertentu dari orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka sendiri. Sebagai gantinya adalah kasih sayang dan hormat diberikan kepada orang-orang bertindak sesuai dengan cara yang dihargai yang memperkuat perilaku itu. Dengan demikian, pertukaran barang dan jasa untuk uang hanyalah bagian dari proses pertukaran sosial yang jauh lebih luas dan lebih dalam. Contoh kasusnya itu seperti seorang penjual dan seorang pembeli itu saling bertukar harga atau tawar-menawar untuk sama-sama mencapai kesepakatan mereka. Dan yang kedua yaitu pertukaran aset kerja perusahaan dan IP atau intellectual property seperti kolaborasinya perusahaan Indomie dengan Citato yang menghasilkan suatu produk yaitu makanan ringan. Dan yang ketiga itu pertukaran real estate atau lahan seperti perusahaan McDonald di Amerika Serikat yang sering membeli tanah dari berbagai investor untuk diakomodasikan sebagai lahan fasilitas restoran cepat saji mereka.
dan investor pun akan mendapat keuntungan berupa yang diraih oleh McDonald pada pasar saham mereka. Persepsi diri. Teori ini dikembangkan oleh Daryl Bem. Teori ini berpendapat bahwa seseorang akan mengembangkan sikap mereka dengan cara mengamati tingkah laku mereka sendiri dan menyimpulkan sikap apa yang menjadi penyebabnya. Dengan cara yang sama, orang juga akan mencoba untuk menjelaskan perilaku orang lain. Teori ini merupakan teori yang menjadi dasar bagi teknik pemasaran yang efektif atau persuasif. Contoh kasus pada teori ini yaitu seorang marketing director atau pelaku marketing yang terus melakukan pengembangan dari yang ia pernah lakukan sebelumnya, mulai dari pengembangan cara pemasarannya sampai dengan pengembangan sikap pribadinya. Contoh, seorang pelaku marketing yang sedang memasarkan produk yang dipasarkannya, namun belum banyak berhasil menarik perhatian calon konsumennya. Lalu pelaku marketing tersebut melihat apa yang kurang daripada cara pemasarannya atau bahkan sikap yang salah pada dirinya. Salah satu contoh pengembangannya yaitu seperti mengubah strategi pemasaran yang tadinya hanya dilakukan secara tradisional seperti door to door, melakukan pengembangan pemasaran melalui digital seperti di WhatsApp Story, Instagram Ads, dan Facebook Ads. Kemudian contoh berikutnya yaitu seorang pelaku marketing yang mengubah atau mengembangkan sikapnya dalam melakukan proses pemasaran produknya, seperti sikap ramah dan murah senyum yang harus ada pada seorang pelaku marketing guna menjadikan calon konsumennya merasa aman dan nyaman dan tertarik untuk membeli. Yang terakhir yaitu teori belajar sosial. Dalam teori ini, para peneliti atau para ahli sepakat bahwa sikap, tata nilai, dan perilaku seseorang dapat kita kembangkan melalui sebuah pengamatan. Albert Bandura merupakan salah satu ahli yang menggagaskan bahwa perilaku dapat diperoleh melalui sebuah pengamatan atau meniru orang lain. Dengan kata lain, pembelajaran merupakan sebuah proses kognitif yang terjadi dalam suatu konteks sosial dan dapat terjadi melalui sebuah pengamatan secara langsung. Contoh kasus dalam teori ini yaitu apabila saya sebagai fresh grade dan melamar di sebuah perusahaan. Lalu, saya sebagai orang yang belum mempunyai pengalaman akan mencontoh bagaimana cara kerja senior saya. Entah itu kinerja mereka ataupun SOP yang ada di dalam perusahaan tersebut. Lalu sebagai karyawan baru, saya akan mencontoh dan mengaplikasikan di cara kerja saya. Seperti itu. Sekian, terima kasih.